Selamat kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pada hari ini, ada sebuah tongkat yang ditemukan di Finlandia, berbentuk seperti ular dan terbuat dari kayu. Bentuknya yang misterius dan umurnya yang sangat tua menjadikan benda ini perlu diteliti lebih jauh lagi. Secara detailnya, sebuah tongkat kayu yang diukir berbentuk ular ditemukan di sebuah danau di barat daya Finlandia. Tongkat yang berasal dari sekitar 4.400 tahun yang lalu itu kemungkinan telah digunakan oleh seseorang. Menurut peneliti postdoktoral di Nordic Folkloristik di University of Finlandia, Sonja Hukantaifal mengatakan, tongkat itu menyerupai ular beludak. Ini menarik karena ular beludak memiliki peran penting dalam agama dan sihir pada masa itu. Ular beludak termasuk dalam famili Viper. Mengenai tongkat tersebut, penelitian di situs ini dan analisis artefak tersebut masih sedang berlangsung. Para peneliti sedang mencoba untuk menentukan jenis dari kayu apa tongkat itu dibuat. Ini hanya sebagian kecil tongkat yang misterius yang masih diteliti mengenai siapa pemakainya pada 4.400 tahun yang lalu. Namun, ada hal yang lebih misterius lagi, dan kita semua sudah sering mendengar kisahnya. Ada salah satu tongkat yang ternyata belum ditemukan hingga sekarang, yaitu misteri tongkat Nabi Musa. Musa adalah sosok yang dianggap sebagai nabi terpenting dalam Yudaisme atau agama Yahudi dan salah satu nabi terpenting dalam agama Kristen, Islam, Bahai, dan agama-agama Abrahamik lainnya. Menurut Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Al-Quran, Musa adalah pemimpin dari Bani Israel dan pemberi hukum yang dianggap sebagai penulis Taurat. Tongkat Nabi Musa memang terkenal mempunyai kesaktian jauh sebelum mendapat tugas risalah dari Tuhan sebagai pertanda dan bukti terjaganya sosok Musa alaihissalam. Tongkat tersebut setia menemani Nabi Musa kemanapun dia pergi. Tongkat Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu mukjizat yang diberikan Tuhan sebagai penguat kenabian dan kerasulannya. Yang menjadi pertanyaan adalah di manakah keberadaan tongkat itu sekarang? Tongkat Nabi Musa adalah sebuah tongkat yang biasa dipakai oleh manusia di zamannya dan juga di zaman kita sekarang. Bahkan menurut Nabi Musa sendiri ketika ditanya Allah, tongkat itu hanya untuk membantu ia berjalan dan mengembalakan binatang ternaknya. Pertanyaannya ialah mengapa tongkat tersebut tiba-tiba bisa menjadi ular besar yang siap menelan ular hipnotisnya para tukang sihir, dan setelah itu bisa kembali menjadi tongkat biasa lagi. Hal ini bisa dilihat di Quran Surat Toha ayat 17-21. Diceritakan bahwa Fir'aun menantang Musa dan Harun melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya. Saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular. Nabi Musa lalu melemparkan tongkat yang dimilikinya. Tongkat itu berubah menjadi ular besar yang makan ular-ular milik ahli sihir tersebut. Al-Quran menggunakan 3 lafal yang berbeda dalam mengungkapkan makna ular yang terdapat dalam kisah Nabi Musa, yakni Hayyah, Su'ban, dan Jan. Di satu sisi, Al-Quran menjelaskan bahwa tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang sebenarnya. Hal itu tergambar dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 107. Sementara di sisi lain, tongkat tersebut disebutkan berubah menyerupai ular. Hal itu terdapat dalam Quran Surat An-Naml ayat 10. Dikutip dalam jurnal Revelatia yang berjudul Studi Stilistika terhadap Tongkat Nabi Musa di dalam Al-Quran oleh Najihatul Abadiyah Manan, bahwa penjelasan di dalam Al-Quran mengenai pemilihan kata untuk ular untuk tongkat Nabi Musa yaitu dengan diksi Su'ban. Dan sebaliknya dipilih ketika Musa menunjukkan kekuasaan Allah di hadapan Fir'aun karena diksi tersebut yaitu bermakna leksikal, yaitu sola atau jaro, bermakna ular jantan yang besar, gemuk, panjang tetapi tidak gesit. Sementara itu ketika menerima mukjizat dari Bukit Sinai, Al-Quran memilih diksi Hayyah karena ia termasuk jenis ular yang besar dan gesit, dan Jan, ular kecil tapi gesit, yaitu makna leksikal, satir, ketika perubahan tongkat tersebut tertutup dari keramaian manusia.
Lafal Suban bersanding dengan Mubin karena merujuk pada ular berbentuk aliran air yang melata ke dalam lembah dan terlihat jelas di hadapan Fir'aun. Sementara lafal Hayyah bersanding dengan Sa'a karena ular tersebut berjalan dengan gesit dan mencari kehidupan. Adapun lafal Jan bersanding dengan Tahtazu karena ular tersebut mempunyai gerakan gesit. Ini menunjukkan bahwa tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular, bukan menyerupai ular. Dari penelitian mengenai diksi pada Al-Quran tersebut, kita mengetahui clue bahwa ular yang menjelma dari tongkat Nabi Musa adalah ular yang besar dan gesit dan mampu makan ular lainnya. Sebagian mufasir yang lain mengatakan bahwa perbedaan ungkapan itu disebabkan perbedaan tempat terjadinya mukjizat terjadi berkali-kali di tempat yang berbeda-beda. Menurut yang terakhir ini, perubahan bentuk tongkat menjadi ular jantan yang besar terjadi di hadapan Fir'aun, sedangkan perubahannya menjadi ular kecil terjadi pada malam ketika Nabi Musa diseru Allah untuk pertama kalinya. Tongkat Nabi Musa menjadi mukjizat ketika ia menerima wahyu dari Allah di lembah tua. Ketika Nabi Musa mengikuti perintah Allah kemudian melemparnya, tongkat tersebut seketika menjadi ular. Dan yang lebih dahsyat lagi mengenai misteri tongkat Nabi Musa, yaitu tongkat Musa dapat mengeluarkan 12 mata air setelah dipukulkan ke sebuah batu besar. Hal itu tergambar dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 60 dan Al-A'raf ayat 160. Apakah itu bukan peristiwa yang sangat luar biasa hanya dengan alat dan sarana yang biasa-biasa saja? Kenapa di tangan kita, sebuah tongkat seperti itu tidak melahirkan sesuatu yang melebihi fungsinya? Ada yang lebih sangat dahsyat lagi dari itu, yakni ketika Musa dan pengikutnya sedang berhadapan dengan Fir'aun dan pasukannya di pinggir Laut Merah. Pengikut Musa meyakini bahwa mereka, Fir'aun dan pasukannya akan berhasil menangkap mereka, karena secara nyata dan kasat mata di hadapan mereka adalah Laut Merah, sedangkan mereka tidak memiliki perahu atau kapal untuk melarikan diri dari kerajaan Fir'aun tersebut. Hal itu tergambar dalam Quran Surah Ar-Syu'ara ayat 61-62. Dan hingga saat ini tidak ada literatur yang jelas menjelaskan soal keberadaan tongkat Nabi Musa alaihissalam yang dengannya bisa membelah Laut Merah sehingga lolos dari kejaran Fir'aun. Melalui tongkat itu juga Nabi Musa beberapa kali menunjukkan mukjizat atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika benar tongkat tersebut dapat membelah lautan, para ahli juga memperkirakan berapa tenaga yang dibutuhkan untuk membelah air laut sedalam ratusan meter dalam waktu yang cukup lama. Menurut perhitungan fisikawan, yang dibutuhkan tekanan gaya persatuan luas sebesar 2.800.000 Newton per meter persegi, atau paling tidak embusan angin yang sangat kuat dengan kecepatan konstan 30 meter per detik, atau 108 km per jam. Dan banyak yang meyakini bahwa tongkat Nabi Musa itu ada dan terkubur di suatu tempat. Namun keberadaannya tidak pernah bisa atau belum diketahui. Kita mengetahui jika kerajaan dan kereta pada masa Fir'aun sudah ditemukan. Lalu kemana salah satu peninggalan Nabi Musa yang paling ikonik dan dicari, yaitu tongkat beliau? Seperti yang kita tahu, tongkat ini selalu menemani Nabi Musa ketika tengah berada di situasi genting, entah melawan sihir-sihir bawahan Fir'aun sampai membelah Laut Merah. Banyak yang percaya jika tongkat Nabi Musa itu memang ada, namun keberadaannya tidak pernah diketahui. Diduga, tongkat Nabi Musa ada dalam kotak yang bernama The Ark of Covenant. Kotak itu sendiri tidak pernah ditemukan. Setelah selamat dari kejaran pasukan Fir'aun, Nabi Musa tinggal bersama kaumnya Bani Israel. Beliau hidup hingga berusia 120 tahun dan wafat di Gunung Nebu, Yordania. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng yang berada sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.